Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, setelah kita melaksanakan fardu ain kita, setelah kita melaksanakan fardu ain kita sebagai laki-laki yang akil balik dan juga mustautin, yaitu memang berasal dari tempat ini, maka sebagai muslim yang sudah memenuhi syaratnya, dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat fardu ain. Muslim akil balik dan mustautin, bukan musafir, yaitu seorang muslim laki-laki tidak gila, sehat, baligh, dia sudah dewasa dan dia tinggal di kampung itu. Bagi yang sudah memenuhi syarat, maka Jumat itu menjadi fardu ain. Kalau dia belum baligh, dia ikut sholat Jumat sah, walaupun tidak wajib bagi dia, dan sahnya itu mencukupkannya dari sholat zuhur, sehingga dia tidak perlu lagi sholat zuhur. Kalau dia perempuan juga ikut sholat Jumat sah, dan itu juga mencukupkannya dari sholat zuhur. Kalau dia musafir lalu ikut sholat Jumat sah, dan itu mencukupkannya dari zuhur, walaupun tidak wajib untuk dia. Nah, kita ini rata-rata adalah penduduk Mataram, ya, atau penduduk dari kampung yang tidak sampai jaraknya untuk bermusafir, yang menurut sebagian ulama itu jaraknya 90 kilo. Maka kurang dari 90 kilo itu istilahnya merupakan kampung kita. Sehingga bagi kita yang rumahnya tidak jauh atau tidak sampai ukuran jamak qashar, maka fardu ain kita melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Bagi yang musafir dari luar daerah juga alhamdulillah, walaupun tidak wajib, ya, tetapi kalau sudah melaksanakan Jumat, maka ajza'a aniz zuhri, yaitu itu sudah cukup, tidak perlu lagi mengulangi sholat zuhur. Setelah kita melaksanakan fardu ain, maka kita tambah, ya, dengan suatu amalan yang istimewa, yaitu thalabul ilm. Ini urutan yang benar, bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk tertib. Dahulukan yang lebih penting, lalu susulkan dengan yang berikutnya. Selesaikan fardu ain, baru kemudian sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kita thalabul ilm. Ini adalah suatu amal yang
tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kata para ulama itu, sesuatu kalau dilaksanakan itu mulhaqun bisyai'in, ya, dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan semakin mulia. Jadi kalau sholat sunnah itu bapak-bapak, saudara-saudara, itu kan ada namanya sholat sunnah rawatib, ada juga sholat sunnah mutlak, sama-sama 2 rakaat. Misalnya sholat sunnah ba'dal maghrib, ya, diniatkan ba'diyah, itu 2 rakaat, tapi pahalanya beda dengan kita sholat sunnah yang mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat 2 rakaat yang kita lakukan tanpa terikat dengan sebab tertentu. Misalnya kita lagi duduk-duduk, saya mau sholat sunnah, ambil air wudhu, Allahu Akbar, sholat sunnah 2 rakaat. Sama bentuknya, 2 rakaatnya sama, tapi yang ba'diyah maghrib itu lebih istimewa. Kenapa? Karena dia nempel sama sesuatu yang istimewa. Apa itu? Sholat fardu maghrib. Karena itu majelis ilmu yang setelah selesai Jumat, itu beda dengan kalau majelis ilmu yang memang tidak langsung nempel, ya. Dibikin satu majelis taklim misalnya jam 3 atau jam 5 sore, tapi tidak langsung nempel dengan yang wajib, itu beda. Nah, itu bapak-bapak dan saudara-saudara, sesuatu yang kalau kita bisa manfaatkan, ya, bisa kita menempelkan, ya, suatu amal kepada yang mulia, maka amal itu akan mendapatkan berkah dari kemuliaan itu. Ini berlaku untuk banyak ibadah-ibadah kita. Coba puasa 6 hari bulan Syawal, kenapa dia istimewa? Karena dia nempel sama Ramadan. Maka tidak sama sunnahnya 6 hari pada Syawal itu dengan puasa-puasa sunnah yang lain yang lepas dari yang wajib. Misalnya Senin Kemis hebat, luar biasa, tapi masih istilahnya masih kalah dibanding dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kenapa? Kan sama-sama hari, entah dia hari Senin, entah hari Selasa. Bahkan ada puasa pada bulan Syawal itu yang tidak Senin Kemis, dia jatuh di hari Rebu. Tapi walaupun dia jatuhnya hari Rebu, dia menjadi lebih istimewa daripada Senin Kemis. Kenapa? Karena dia nempel pada Ramadan, nempel. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, itulah bagaimana Islam mendidik kita untuk tidak hanya mencukupkan diri pada apa yang wajib, tapi kalau kita mampu menambahnya dengan hal-hal yang baik, kalau kita bisa menempelkan, ya, sesuatu amalan yang baik kepada sesuatu yang wajib, maka itu lebih baik, dan itu akan membangun pembiasaan pada kita untuk selalu berbuat baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan ayat yang ke-193. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Wa qatiluhum, dan perangi mereka, hatta la takuna fitnah, sampai, batasnya sampai la takuna fitnah, tidak lagi terjadi fitnah, wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama hanya bagi Allah semata. Fa in intahau, fa in, dan apabila intahau, mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada lagi permusuhan, illa 'alaz zalimin, kecuali atas
orang-orang yang zalim. Saudara-saudara sekalian, ayat yang kita baca ini bersama-sama, mudah-mudahan kita dapat barokahnya, adalah masih dalam rangkaian ayat yang terkait dengan sikap kita ketika ada orang memerangi kita. Ada seorang atau sekelompok orang memerangi agama kita. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita ambil? Cara-cara seperti apa yang kita tempuh? Ayat-ayat ini menjelaskan. Dari 2 majelis yang lalu sudah kita bahas, dan ini bagian dari yang akhir. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai berhenti fitnah itu. Apa fitnah itu? Kata para ahli tafsir, kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, al-fitnatu huwa syirku wa da'watu ilaihi wa difa'u anhu wa difa'u an asbabihi wa difa'u an fa'ilihi wa difa'u an af'alihi. Yang dimaksudkan dengan fitnah adalah kemusyrikan dan segala sesuatu yang membawa kepadanya, segala sesuatu yang membelanya, segala sesuatu yang mendukungnya. Jadi dulu orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, sebagian dari mereka menerima dakwah itu bukan dengan baik, bahkan tidak dengan sekedar mendiamkan atau mengatakan mohon maaf wahai Muhammad, kami tidak bisa menerima. Yang mereka lakukan adalah memerangi. Jadi dakwah Nabi baik-baik, tapi disambut dengan senjata. Menghadapi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang kita baca sejak 2 majelis yang lalu memberikan panduan kepada kita. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, engkau diperangi, engkau hendak dibunuh, engkau hendak dibinasakan, agamamu hendak dihancurkan, desa negaramu hendak dijajah, perang, angkat senjata. Sampai kapan mengangkat senjata? Apakah selama-lamanya? Hatta la takuna fitnah. Nah, jadi ayat ini menerangkan tentang batas. Kapan? Ya, kapan senjata itu diturunkan? Kapan berhenti berperang? Maka para ulama menyampaikan, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini ada yang bawa kitab tafsir nggak ya? Coba kita cari di tafsir. Para ulama menjelaskan, saudara-saudara, bahwa bagian dari ayat yang mengatakan hatta la takutna fitnah itu adalah pendidikan dari Allah, dalam arti bahwa mengangkat senjata dan menurunkan senjata itu bukan bergantung dari kemauan kita. Mengangkat senjata itu harus sebabnya jelas. Kita sudah bahas dalam ayat-ayat sebelumnya. Nyata-nyata kita diperangi, negara kita diserbu, rumah kita mau dibakar, agama kita mau dihancurkan. Lalu pemimpin kita mengajak kita untuk membela agama, membela negara, membela bangsa. Angkat senjata, niatkan lillahi ta'ala. Demikian juga menurunkan senjata, berhenti, itu bukan bergantung dari kemauan kita. Sehingga para ulama mengatakan jangan sampai masuk dalam hadis ada disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ya, ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada orang yuqatilu syaja'atan, dia berperang karena dia berani. Dia ingin menunjukkan keberaniannya. Lalu satu lagi, yuqatilu hamiyatan, dia berperang karena fanatisme. Pokoknya kelompoknya lah. Bahkan kadang-kadang nggak peduli benar atau salah.
Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, maka yang mana sebenarnya berperang fisabilillah itu ya Rasulullah? Apakah kayak yang tadi, dia perang karena dia ingin menunjukkan keberaniannya, atau dia perang karena fanatisme membela kelompoknya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berperang fi sabilillah itu adalah yang mengangkat senjata litakuna kalimatullahi al-ulya. Niatnya memang membela agama Allah. Karena itu dia mengikut. Begitu memang sudah diserang, nyata-nyata mau dihancurkan, angkat senjata. Seperti Bung Tomo, Allahu Akbar, merdeka. Itu fisabilillah. Kalau sudah berhenti, damai, walaupun marahnya masih ada, nah itu kira-kira. Walaupun, mohon maaf, misalnya ada orang yang ditandai pasukan musuh yang pernah membunuh teman kita misalnya, masih ada dia tuh, masih kelihatan. Tapi begitu ada musolahah, ada perdamaian, sudah damai, pemimpin kita sudah berdamai, ya, pihak sana sudah tidak lagi mau menyerang dan sudah siap menerima perdamaian, apalagi kalau sudah buat ikrar, maka walaupun masih ada kemarahan, masih ada kebencian, ingat ayat ini, fa inin tahu hatta la takuna fitnah. Kalau sudah usai permusuhan itu, sudah ada perdamaian, mau masih marah, mau masih dendam, mau tidak ikhlas, mau tidak rela, turunkan senjata. Ini kata para ulama pengingat, ya, supaya kita terus meletakkan segala perilaku kita itu dalam koridornya. Jangan kita mengaku perang fisabilillah padahal fisabilin nafs, hanya untuk memenuhi syahwat marah kita, gedek kita, benci kita, ya. Lalu kita mengatakan perang fisabilillah padahal karena kita benci. Itu tidak boleh. Karena ada riwayat-riwayat yang kita baca, ya, ketika Sayyidina Ali berperang, kemudian dia sudah berhasil mengalahkan, ya, tapi kemudian di ujung orang itu menghina Sayyidina Ali, marah dia. Begitu marah, Sayyidina Ali justru pergi, tidak mau menyelesaikan musuhnya itu. Kenapa? Sayyidina Ali khawatir marahnya itu melebihi ikhlasnya karena Allah. Jadi ingin Sayyidina Ali itu untuk menjaga kemurnian amalnya. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, penting untuk kita memahami betul kaedah-kaedah di dalam agama kita, ya. Penting bagi kita untuk memahami batasan-batasan, karena seperti di dalam ayat ini ada batasnya. Mengangkat senjata itu tidak selamanya. Berperang itu bukan sepanjang waktu, tapi ada syaratnya, ada batasnya. Begitu batas itu ada, lepas semuanya, berdamai walaupun hati kita masih belum menerima. Itu namanya fisabilillah. Nah, jadi ayat ini isinya pendidikan. Demikian juga hal yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, perlu kita memahami betul bahwa ayatul qital itu muwajjahatun ilal musyrikinal harbiyin. Semua ayat perang dalam Al-Quran itu diarahkan kepada orang-orang yang memerangi kita. Artinya apa? Orang non-muslim yang tidak memerangi kita tidak boleh diberlakukan ayat perang. Apalagi sesama Islam yang mungkin beda pendapat atau mungkin beda mazhab, tidak boleh ayat perang itu diberlakukan kepada mereka.
Jadi ayat-ayat Al-Quran itu semua ada tempatnya, ada penggunaannya, ada pengertiannya, ada maknanya. Tidak boleh sembarangan. Semua ayat harus diletakkan pada tempatnya. Dulu ada kelompok bapak-bapak, saudara-saudara yang sangat besar mudaratnya untuk umat Islam, ya, disebut dengan kelompok Al-Khawarij. Al-Khawarij itu bentuk jamak dari Al-Kharij. Al-Kharij adalah yang keluar. Keluar dari apa? Keluar dari pemahaman yang benar, keluar dari ijma' umat Islam. Bagaimana bentuk mereka keluar dari ajaran yang benar? Mereka mengambil ayat-ayat perang lalu menerapkannya kepada sesama muslim. Karena itu dengan ayat perang itu mereka cari orang yang berbeda pendapat dengan mereka, yang nggak cocok menurut mereka, lalu kemudian mereka bunuh satu-satu. Ada 3 pemimpin Islam pada waktu itu yang sangat mulia, ketiga-tiganya sahabat. Khawarij ini tidak cocok dengan 3 orang ini. Dianggap 3 orang ini adalah orang-orang yang menyebabkan umat terpecah belah menurut mereka. Siapa 3 orang itu? Satu namanya Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, suami dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasul, Madinatul ilmi wa Aliun babuha. Saya kota ilmu, pintunya Ali. Man kuntu maulahu fa Aliun maulahu. Siapa yang saya adalah pemimpinnya, Ali juga pemimpinnya. Artinya apa? Ini orang mulia. Bahkan 1 dari 10 orang yang dijanjikan oleh Rasul diberi kabar gembira pasti masuk surga, Sayyidina Ali. Oleh Khawarij, karena ada sikap Sayyidina Ali yang tidak cocok dengan mereka, dihalalkan darahnya. Apa dalil mereka untuk menghalalkan darah Sayyidina Ali? Ayat perang. Yang kedua namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat juga. Sama juga, menurut Khawarij tidak cocok Muawiyah ini perilakunya, karena itu perlu dibunuh. Coba. Terus dalilnya apa membunuh orang? Kan dia muslim, dia sahabat. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat min katabatil wahyi, salah satu penulis wahyu Nabi. Kalau Al-Quran turun, Nabi menugaskan beberapa sahabat, salah satunya Muawiyah. Kata Khawarij, tidak peduli mau dia sahabat, mau penulis wahyu, pokoknya nggak cocok sama kita, hajar, halal darahnya. Satu lagi namanya Amr bin As, juga sahabat Nabi, panglima bahkan dia. Dalam beberapa peperangan dia dijadikan sebagai pasukan garis depan, ahli strategi, orang yang dipercaya oleh Rasul untuk menyelesaikan beberapa masalah pada masa Rasul SAW. Sama juga nggak cocok menurut orang Khawarij itu. Kenapa 3 orang ini kemudian dimusuhi? Karena dianggap mereka bertiga itu mengambil keputusan yang menurut Khawarij tidak cocok dengan selera mereka, maka dihalalkan darahnya. Urusannya adalah urusan politik. Jadi gara-gara urusan politik maka dihalalkan darah. Pakai dalil apa? Nih ayat perang ini. Maka Khawarij itu mengirim pasukan pembunuh. Si A, kamu pergi intip Muawiyah, lengah tebas. Kamu si B cari Amr bin As, kalau ketemu penggal. Kamu si C cari Ali bin Abi Thalib, pergi bunuh dia. Kalau kamu membunuh dia berarti kamu membunuh musuh Allah, kamu sudah berjihad. Kalau kamu mati, kamu mati syahid. Takdirnya adalah Muawiyah dan Amr bin As selamat.
karena satu dan lain sebab. Konon yang satu lagi sakit, nggak bisa keluar sholat, sehingga pembunuh itu, yang mau membunuh itu nggak jadi membunuh. Yang kena hanya Sayyidina Ali. Diintip pada saat sholat subuh, keluar ke masjid, dipenggal. Menantu Nabi, dipenggal oleh Khawarij. Dan pada saat memenggal itu dia takbir, Allahu Akbar. Lalu dia baca ayat. Tahu bapak-bapak yang dia baca ayatnya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli jiwa-jiwa orang beriman dengan ganjaran surga. Itu yang dia baca. Apa artinya? Dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu ganjarannya surga. Membunuh menantu Nabi. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ciri orang Khawarij adalah menggunakan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang musyrik, khususnya ayat perang, ayat kekerasan, lalu digunakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara menyimak ada orang yang sedikit-dikit mengkafirkan, sedikit-dikit menggunakan ayat perang di dalam sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan orang-orang musyrik harbi, hanya urusan beda-beda pendapat biasa, itu adalah pengikut Khawarij. Gak usah diikuti. It's 14 hours. Itu adalah penyebar fitnah. Dan setelah kejadian itu maka terus umat Islam pecah. Terus pecah. Dan Khawarij itu tidak berhenti di situ. Dia buru sahabat-sahabat Nabi yang tidak sesuai sama dia. Jadi dia intip sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau ketemu sahabat Nabi ditanya, kamu ikut Ali enggak? Kalau sahabat mengatakan, oh iya saya adalah temannya Ali, pak, penggal. Jadi Khawarij itu sejarahnya penuh dengan darah umat Islam. Paham bapak-bapak? Itu kejinya mereka menghalalkan darah orang yang berbeda pendapat, tidak peduli siapapun. Maka di Syria itu Khawarij itu membunuh seorang ulama besar namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, dibom di masjid. Kenapa dibom? Karena ulama ini tidak sesuai sama pendapatnya dia. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Di Mesir namanya ada Syekh Muhammad Az-Zahabi, seorang pengarang dari kitab ya, yang menjelaskan tentang metode-metode tafsir dan ahli-ahli tafsir. Itu menjadi rujukan ulama besar ya. Muhammad Az-Zahabi kalau tidak salah nama beliau, dibunuh juga. Kenapa dia dibunuh? Karena dianggap dia tidak cocok dengan pemikiran mereka. Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita filter. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara mendengar ada gampang-gampang serbu, bunuh, anggar senjata, jihad fisabilillah, skip saja itu, lewati. Merusak pikiran, merusak hati. Kita ini ditumbuhkan dalam tradisi ulama-ulama yang baik. Jangan kita rusak hati kita dengan ajaran-ajaran ala Khawarij seperti itu. Apalagi kalau sudah mulai dekat-dekat yang namanya rebutan-rebutan urusan kekuasaan, mau presiden apa, mulai sudah nggak keruan-keruan. Saling mengaku sebagai yang paling Islam, jangan. Pokoknya kalau calonnya itu muslim semua, ya silakan pilih mana yang cocok. Sudah tidak relevan bicara tentang kafir, Islam kafir, kalau sudah muslim semua. Jangan-jangan yang kita anggap kurang Islam justru lebih dekat kepada Allah. Jadi sudah punya
pertimbangan, oh menurut saya lebih cocok ke A, tafadhol. Yang penting jangan menjelek-jelekkan yang lain, jangan menjelek-jelekkan yang mendukung yang lain, sudah. Bismillah, menurut saya ini yang baik. Bismillah. Ya Allah, ilmu saya sampai sini, saya cuman taunya begini, saya tidak tahu hakikat sesuatu. Ya Allah, Engkau yang paling mengetahui. Kalau ini benar ya Allah, maka jadikan ini ijtihad saya yang baik, dapat saya 2 pahala. Kalau saya salah ya Allah, ini saya lakukan sudah berdasarkan ilmu saya, maka jadikan dia menjadi sesuatu yang ijtihad yang salah, saya tetap dapat 1 pahala. Kan begitu. Itu doa kita. Pada hal-hal yang kita sudah berupaya dengan niat baik, dengan cara yang baik, kita mengambil satu pilihan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ini benar, jadikan saya termasuk orang yang dapat 2 pahala, karena saya benar dalam ijtihad saya, pilihan saya. Tapi kalau saya salah ya Allah, mohon saya masuk dalam hadis Rasul, yaitu orang yang berijtihad, berupaya dengan sungguh-sungguh tapi keliru, dapat saya 1 pahala. Begitu. Jadi yang kita doakan itu pahala untuk semua, bukan menjelek-jelekkan, bukan mengumpat, bukan menghujat, supaya lapang kehidupan kita, supaya kita memandang orang yang berbeda itu dengan nazara rahmah, dengan mata kasih sayang, jangan dengan mata kebencian. Nah, jadi yang kedua, Bapak-bapak Saudara, semua ayat itu ada tempatnya. Pakai untuk memang tujuannya, jangan dipakai untuk yang lain, bahaya. Fa in intahu fala udwana illa 'alaz zalimin. Dan apabila mereka berhenti, entah karena ikhlas atau karena terpaksa, yang penting berhenti, fala udwana illa 'alaz zalimin. Sudahi permusuhan. Ya, sudahi. Bapak-bapak Saudara, kalau Bapak-bapak Saudara-saudara perhatikan ya, dalam suratul Baqarah, berapa banyak ayat yang bicara tentang perang. Bahkan dalam suratul Taubah yang disebut sebagai suratul Baro'ah, yang menurut para ulama paling banyak ayat perang di situ, karena memang itu betul-betul turun pada saat-saat genting, ketika orang-orang munafik bersatu padu dengan orang-orang kafir harbi berusaha menghancurkan Islam. Maka turunlah suratul Baro'ah. Sampai saking gentingnya situasi, awal dari Baro'ah itu tidak ada bismillahnya, langsung bara'atun minallahi wa rasuluhi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Saking gawatnya situasi. Tapi kalau Bapak-bapak baca juga dalam At-Taubah yang disebut dengan surat perang, ternyata ayat tentang perang itu jauh lebih sedikit daripada ayat yang berbicara tentang tuntunan kehidupan yang aman dan damai. Apalagi dalam ayat-ayat yang lain, bahkan ada lebih daripada 50% surah Al-Quran itu tidak ada sedikit pun menyebut tentang perang. Perang itu hanya dalam bagian yang kecil sekali. Artinya apa? Artinya adalah jiwa, semangat dari Al-Quran itu adalah kitabus salam, kitab perdamaian. Dan memang Islam mengajak, bahkan saking cintanya Islam pada perdamaian, sampai pun harus berkorban dengan banyak hal, tetap Islam mengajak kepada perdamaian. Pelajarannya pada Hudaybiyah, pada saat Nabi oleh Suhail mengatakan, Muhammad nggak boleh ada tulisan Rasulullah. Sahabat ribut, nggak ada yang mau. Jangan mau Rasulullah.
kan engkau Rasul, harus tertulis perjanjian ini antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah, harus ada Rasulullahnya, kan engkau Rasul. Apa kata Nabi? Nggak apa-apa, buang saja Rasulullahnya, tulis saja ini perjanjian antara Suhail dan Muhammad, nggak apa-apa. Kok ribut sahabat, apalagi Sayyidina Umar. Emangnya kita ini apa? Kira-kira begitu. Pasukan kita ada nih, kalau mau perang bisa menang kita. 1.500 yang pergi pada waktu itu. Tapi Nabi tidak. Hal-hal yang sifatnya formalitas kayak begitu tidak terlalu dipentingkan sama Nabi. Yang penting tujuan utamanya tercapai. Apa itu? Perdamaian selama 10 tahun. Jadi Hudaybiyah itu isinya damai 10 tahun. Itu yang dikejar sama Nabi. Nggak penting istilah Rasulullah dalam tulisan itu, nggak penting, nggak apa-apa. Nggak penting disuruh kembali ke Madinah. Sahabat sebagian mengatakan nggak boleh kita kembali ke Madinah, gengsi, serbu terus sampai Mekah. Kita biasa perang kok, kira-kira begitu. Tapi Nabi nggak apa-apa kembali ke Madinah, nggak apa-apa, tidak usah ditulis kata Rasulullah. Yang penting kita bisa berdamai 10 tahun. Apa yang terjadi bapak-bapak, saudara-saudara? Hanya dalam waktu 1 tahun setengah, sahabat Nabi yang semula pergi ke Mekah itu jumlahnya 1.500, hanya dalam 1 tahun setengah, 2 tahun berikutnya yang pergi ke Mekah itu 10.000 sahabat. Apa artinya bapak-bapak, saudara-saudara? Begitu terjadi perdamaian, maka orang bisa berpikir yang sehat. Orang bisa merenungkan tentang Islam. Kalau situasi perang, kita sudah tidak punya kemampuan untuk berpikir. Yang ada adalah mempertahankan hidup. Tapi begitu keadaan aman damai, kita bisa berpikir tentang suatu ajaran kebenaran. Itu yang dikejar oleh Nabi. Maka begitu perjanjian Hudaybiyah, wah, datang orang-orang Arab ke Madinah, ingin tahu keadaan Madinah itu kayak apa. Ya. Pada saat sebelum Hudaybiyah kan tidak ada yang berani datang karena perang. Kalau datang statusnya sebagai apa? Jangan-jangan mata-mata, jangan-jangan musuh. Wah, pokoknya banyaklah masalah. Tapi begitu ada damai 10 tahun itu, wah, pada datang berbondong-bondong orang ke Madinah. Dan ada ungkapan laisal khobar kal muayyanah. Bukti yang terlihat seringkali beda dengan berita. Jadi beritanya Muhammad itu adalah tukang sihir, Muhammad itu begini. Begitu mereka datang ke Madinah, wah, dilihat ternyata aman damai, masuk Islam. Beribu-ribu orang masuk Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab kebesaran hati dan perdamaian yang diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini pelajaran. Karena itu kita harus damai, baik-baik bapak-bapak, saudara-saudara. Dan jangan mau kalau ada orang ingin merusak Indonesia, bikin ribut, bikin rusuh, jangan mau. Kalau sudah rusuh ribut, dakwah rusak, dunia hancur, akhirat rusak, semua rusak. Karena itu coba saksikan ulama-ulama dari mana-mana datang ke Indonesia. Dari Yaman datang, dari Mesir datang, dari Maroko datang, dari Irak datang. Ya, sebelum beberapa waktu yang lalu ada Habib Umar bin Hafiz datang kemari. Setelah itu juga ada ulama-ulama dari Mesir. Beberapa waktu kemudian ada ulama-ulama dunia kumpul di Pekalongan dalam muktamar sufi yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dari seluruh dunia Islam datang ke Indonesia. Kenapa? Mereka merindukan suasana perdamaian. Maka tugas kita bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita jaga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah jamaah